وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di poin yang ke-11. Sebaik-baik kenikmatan dunia. Tuh, Mas. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan. Dunia itu perhiasan buat gagah-gagahan itu kan, tafakhurun fil amwali wal aulad, buat bangga-banggaan tentang harta dan anak-anak itu. Nah, itu dunia gitu kan. Perhiasan gitu kan. Kamu bisa terlihat ganteng kan karena dunia. Entah pakaiannya, entah kendaraannya, entah perhiasannya gitu kan. Nah, tapi apa kata Nabi SAW? Khairu mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan dunia adalah almar'atu sholihah, wanita yang sholihah. Ya, apa itu ciri wanita sholihah? Pernah tak ajarkan? Apa? Tak ngomong apa? Habibi? Habibi al-ngantui? Apa jar? Ciri wanita sholihah? Aduh, ngeli. Rizky sangar nikah lagi, Mas Syafi'i. Loh, apa enggak? Jadi wanita soleh itu cuma dua. Kalau kamu pulang, kamu apa? Senang. Kalau kamu pergi, kamu apa? Tenang. Udah itu, wes. Udah itu. Kamu pulang, kamu senang, gitu kan? Senang apa ya? Senang lihat dia ibadah, senang lihat dia manut, senang lihat dia ngurusi keluarga, senang dia nggak aneh-aneh, senang, happy. Ya, kamu ajak ngobrol yo asik, kamu ajak dia paham-paham yo asik gitu loh. Ya, terus kamu kalau pergi tenang, kenapa ya? Dia nggak aneh-aneh, dia nggak kelayapan, dia nggak apa selingkuh dan seterusnya. Ya, manifidin azan ya Allah ya. Ketika ketemu wanita seperti itu, maka kata Nabi SAW, itu adalah perhiasan dunia. Nah, sing wedok ya terus nyandai lah, nek sing lanang soleh piye gitu kan. Kamu kembali kepada ayat di atas tadi. Ya, wat-thayyibatu lit-thayyibi. Kalau kamu jadi istri solehah, suamimu nanti akan jadi laki-laki soleh. Senajan dulu ketemu sama-sama dugal, itu rumus. Jadi nggak usah kemudian mikir sih enggak. Kamu kalau jadi wanita solehah, jaga sholat, ya, jaga aurat, nggak aneh-aneh gitu kan. Nanti suamimu yang tadinya aneh-aneh, dugal segala macam, ini lama-lama lah mari gitu. Tapi kalau ya wanitanya suaminya pergi dia celintutan sama tukang sayur, tukang sampah, segala macam tukang ya akhirnya ya nanti suaminya di luar pun juga melakukan hal yang sama. Nah, apakah itu karma? Enggak, bukan karma. Kalau karma itu punya agama sebelah ya. Ini bukan karma. Ya seperti itu nasnya gitu. Orang baik untuk laki-laki baik, apa wanita baik untuk laki-laki baik, wanita jelek untuk laki-laki jelek. Jadi ya hati-hati. Ya maka di sini yang sering ya gampang nggak teguh pendirian itu kan wanita ya. Karena banyak godaan, bisa juga dia menjadi sumber godaan. Kemarin kita udah bahas ya di awal-awal, fitnah terbesar itu wanita gitu kan. Nah, maka wanita itu kalau nggak ngapa-ngapain aja, kalau ketok gimana gitu, laki-laki yang tadinya nggak punya niat itu bisa pada niat goda gitu kan. Maka ya harus hati-hati gitu. Nah karena nggak hati-hati kemudian terjumus ya nanti suaminya ya kemudian nggak jadi baik-baik gitu. Makanya yang harus kita pahami adalah ketika kita berusaha baik, insya Allah pasangan kita juga akan ngimbangi. Karena ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi bukan berarti harus cari baik dari awal, enggak. Maksudnya itu yang penting udah punya niatan untuk selalu baik, selalu memperbaiki diri gitu. Makanya dalam Islam itu boleh kok seorang laki-laki kalau misal, mohon maaf ya, misal tertarik sama wanita yang nggak bener dinikahi gitu. Boleh, tapi ya itu tadi, kemarin kita udah bahas, dia harus punya niat untuk taubat gitu. Dan taubatnya bukan karena duit. Kalau deal-dealan duit, aku sehari dapat 1.500.000, maka aku mau nikah sama kamu kalau kamu ngasih aku sehari segitu. Nah, kalau itu yang diniatkan ya kamu nggak bisa memberikan atau kurang dikit ya dia akan balik ke asalnya, ke tabiat asalnya. Maka itu nggak bisa kayak gitu. Maka harus benar-benar taubat gitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis berikutnya,
Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tibu. Telah dijadikan kecintaanku di dunia adalah wanita dan wangi-wangian. Ya, jadi Nabi SAW itu diberikan apa ya, semacam hal yang membuat kecondongan pada hati beliau, yaitu terhadap wanita dan wangi-wangian. Wa ju'ila qurrata aini fi shalah, dan dijadikan kesejukan mataku dalam sholat. Sehingga banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu kalau sholat sampai saat malam khususnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Beliau senang sholat. Nah, dan beliau juga senang menikah, dan beliau senang wangi-wangian, parfum. Jadi kalau dibahasakan senang sama wanita, caranya menikah itu udah pas gitu loh ya. Jangan kemudian, loh ini berarti Nabi ini hipersek atau apa. Bukan, masalahnya bukan itu. Yang penting bagaimana kemudian mendapatkan penyalurannya, nikah. Bukan kemudian zina. Kamu kalau baca sejarah raja-raja Thailand misalnya gitu, itu tuh selirnya, selir. Permaisurinya satu, tapi selirnya 70. Masih mending Nabi Muhammad SAW. Dan pasti ya, pasti mending Nabi SAW. Nabi SAW adalah manusia terbaik. Artinya gini loh, Nabi itu menjadi sosok personifikasi, menjadi sosok contoh ya, buat laki-laki yang memang punya kebutuhan besar. Maka ya tetap nikah gitu loh jalannya. Bukan kemudian zina, bukan kemudian nyelir gitu kan. Dan harus ada batasannya, nggak kemudian nggak dibatasi gitu. Ya, jadi kalau kamu lihat sejarah-sejarah raja-raja misal Eropa, Prancis, Inggris, Swedia, mungkin permaisurinya satu, tapi selir dalam tanda kutip wanita yang diminta untuk menjadi pelayan urusan seksualnya itu lebih dari 10. Tinggal dicari di sejarah-sejarah. Yang saya pernah baca itu Thailand. Selir itu ada sampai 70. Maka ya itulah agama di luar sana. Adapun Islam, ya ketika Nabi mengatakan kecintaanku di dunia adalah wanita, ini konteksnya nikah ya. Ya kalau nikah ya bebas tau gitu. Makanya kalau kita lihat orang nikah lebih dari satu, kita nggak usah gimana-gimana. Dia berarti kan punya kemampuan, punya kekuatan, gitu, punya finansial, gitu. Dan juga kalau kita mampunya satu, ya udah nggak usah maksakan lebih dari satu. Wah, kebutuhan hujannya gede gitu. Tapi apa daya gaji nggak sanggup, ya wes gitu loh. Jangan kemudian non sewu gajinya UMR gitu kan, terus kemudian gaya-gayaan pengen nikah lagi. Udah gajinya cuma UMR tuh bagi dua gitu. Padahal yang UMR aja kadang masih kurang. Nah ini kita harus tahu diri juga gitu loh. Jangan sampai kemudian kita menyengsarakan orang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian arbaun minas sa'adah, 4 hal dari kebahagiaan, yaitu almar'atu solihah. Jadi kamu kalau punya istri yang solihah itu menyenangkan itu, menyenengkeh. Gitu. Wal maskanu al-wasi', dan rumah yang luas. Nah, ini ngimpi semua orang kan, punya rumah, depannya ada halaman luas gitu. Ada kambing, sapi, kerbau, unta semua ada gitu kan. Berkeliaran, belakang rumah ada kolam renang gitu kan. Terus ada aviari. Gak cuma aviari, nek perlu mini zoo gitu kan, ada singa, ada harimau gitu. Supaya wong suka-suka ngimpi semua orang. Rumah yang luas gitu. Ya. Istrinya solihah, omahnya luas, komplit. Wal jaru solih, dan tetangga yang soleh. Tetangga itu kalau nggak soleh, ya nyincengi, kayaknya nyincengi, para lagi menyolongi, malingan gitu, repot. Makanya ada kisah itu, ya orang mau jual rumah, harga pasarannya misal 100 juta, dia jual 2-3 kali lipat, 200-300 juta. Yang mau beli protes, wah kok mahal banget kamu jual itu. Maka orangnya mengatakan apa? Yang tak jual bukan cuma rumahku, tetapi juga tetanggaku. Loh kok bisa? Karena mereka kiri kananku ini orang-orang baik. Yang kamu nggak akan dapat di tempat lain. Makanya kamu kalau mau beli rumah, lihat-lihat dulu gitu loh. Kiri kanannya siapa gitu. Pas lewat kiri kanan itu kayaknya ada salon besar gitu kan. Ini buat pengajian atau buat dugeman itu. Kamu nekat beli sebelahnya, ternyata tiap malam dia nyalain musik kenceng-kenceng, nggak bisa tidur kamu. Punya anak bayi nggak bisa tidur, punya istri nggak bisa tidur, udah capek ngurusin anak nggak bisa tidur. Wah, nggak lama istrimu sakit mati gitu. Gak apa-apa biar aku kawin lagi nih, ya nggak gitu juga gitu loh.
Ya. Ya kalau gitu tak nyari yang nggak ada tetangganya di tengah sawah gitu, ya nggak juga gitu. Jadi kita harus jeli gitu loh ketika nyari rumah. Apalagi kalau rumahnya niatnya buat usaha. Mertua saya punya ibu. Ibunya itu pesan ke mertua saya. Dan pesannya itu sebenarnya tidak berdasarkan dalil ya, tapi secara teori, secara ini masuk gitu. Jadi dia ngomong sama mertua saya gini, kamu nanti kalau beli rumah atau kalau bikin rumah, maka bikinlah yang dekat masjid, sama dekat sekolahan, sama dekat jalan. Dekat masjid agar kamu mudah ibadah. Dekat sekolahan agar anak-anakmu ini semangat untuk sekolah. Dan kalau kamu kepikiran mau usaha, itu biasanya dekat sekolahan itu kan sekolah rame terus gitu. Jadi kamu bisa usaha macam-macam, makanan bisa, TK bisa, macam-macam bisa. Nah dekat jalan, ya itu agar kamu punya akses gampang, nggak kesulitan mau kemana-mana. Nah mertua saya kan, kalau kalian tahu rumahnya kan di situ kan, nah itu, nah ini kan rumahnya masuk ke dalam kampung Nirbitan itu. Nah kemudian rumah yang masuk itu luas sebenarnya, dijual karena ada yang jual di situ kemudian dibeli. Nah akhirnya terbangunlah rumah yang sekarang dipakai itu, benar-benar depan masjid, depan sekolahan, karena di dalam sekolahnya ada masjid, kemudian depan jalan. Gitu. Tapi ketika itu semua terbangun, ya ibunya yang punya cita-cita tadi udah nggak ada. Maka mertua saya ngomong, saya udah bangun apa yang dimau ibu saya, tapi ibu saya udah nggak ada. Nah, ketika kita memahami benar ya tentang rumah yang luas, tentang tetangga yang baik gitu kan, maka kita akan mendapatkan banyak apa ya, keuntungan gitu loh. Keuntungan kita punya usaha nggak diganggu, kita punya anak istri nggak diganggu gitu. Nah, tetangga itu benar-benar parah kalau emang dia jelek gitu. Ya, sehingga ya kita harus waspada gitu. Makanya orang Jawa itu punya prinsip pagar mangkok luwih apik timbang pagar tembok. Artinya ngapain kamu bikin tembok tinggi-tinggi kalau kamu sama tetangga kiri kanan nggak baik. Kiri kananmu nggak baik, kalau kamu sikapi baik, insya Allah dia akan baik. Bahkan dia akan melindungi kamu dari segala macam kejahatan. Maka ketika kita berharap tetangga kita baik, ya kita juga harus baik. Makanya waljar as-solih ini ya nggak langsung kita tuntut tetangga kita jadi baik, kita ya harus jadi baik. Gitu. Kemudian yang keempat, wal markabu al-hani, tunggangan yang nyaman. Gitu. Nyaman ini nggak harus baru. Gitu. Mobilnya kijang tua gitu kan, tapi nggak mogokan, lancar, AC-nya dingin. Gitu. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau tumpakannya mobil baru, tapi mogok, ya pamannya yang sekarang ini motor-motor baru patah gitu kan, nah, mending lu naik motor tua tuh tapi lancar gitu. Maka ini yang harus kita pahami, 4 hal yang membahagiakan. Tapi ada juga dikatakan wa arba'u minas saqawah, 4 hal yang jelek, yang buat sengsara, yang sarak nih, yaitu apa? Al jarusu, pertama diletakkan adalah tetangga yang jelek. Megeli pokoknya kamu punya tetangga yang jelek, tadi tak contohin tadi. Ya, tetangga tiap malam nyantain musik kenceng-kenceng, nggak bisa tidur, guys. Tetangga apa namanya? Tiap malam, tiap hari berantem gitu kan. Kayak di Jakarta itu, wah, kalau belakang berantem dengar depannya. Samping berantem ya dengar, kiri kanan nempel, orang udah ketempelan. Sebelah situ ada orang, sebelah situ ada orang, sebelah situ ada orang, belakang ya ada orang. Dan itu rumahnya kecil lagi. Jadi kalau 3 sudut atau 4 sudut mata angin ini berantem, ya, yang di tengah itu, wah, keberpekan karu-karuan. Wal mar'atu su'. Nah, baru setelah tetangga yang jelek, ya istri yang jelek. Jelek di sini sekali lagi bukan soal muka ya, tapi soal akhlak. Ya. Akhlaknya jelek, diminta bantuannya sama suami nggak mau, disuruh sholat nggak mau, suruh mandi nggak mau, suruh ngapain aja nggak mau gitu. Ya, ya megeli punya istri kayak gitu. Kemudian wal maskanu di rumah yang sempit. Ya makanya terkait rumah sempit ini ya, orang tuh kalau kemudian punyanya duit sedikit, ya jangan maksain beli di kota.
beli agak pinggir gitu, agak di pinggir-pinggir desa, agar dapat tempat yang luas itu. Karena rumah yang sempit itu mudah membuat stres. Kalau udah stres gitu kan, ya otomatis orang tua akan cepat sakit, cepat tua, mungkin cepat mati juga gitu. Tapi kalau rumahnya luas itu kan ada refreshing gitu. Rumahnya luas, ada kolam ikannya, ya, kasih makan ikan buat refreshing, ikannya gede bisa digoreng gitu loh. Udah ngerasain toh? Udah digoreng belum ikannya? Belum. Ya daerah sempat goreng yang dipangan mentahan ya loh. Kemudian wal marka busuk dan kendaraan yang jelek. Mau baru mau enggak, kalau mogokan ya jelek. Ya. Udah mobilnya sempit, jelek, mogokan ya tambah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.